Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita belajar bersama pada hari ini untuk mata pelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran yang pertama di semester kedua mengenai kalimat tarji. Oleh karena itu, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah dalam keadaan seperti ini. Jangan lupa kita semuanya selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita, keselamatan teman-teman kita, keluarga, serta ustadz-ustadzah kita. Kalimat tarji merupakan kalimat thayyibah. Arti kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik. Kalimat thayyibah akan mendatangkan pahala jika diucapkan dengan ikhlas. Kalimat thayyibah banyak sekali ya anak-anak. Tapi untuk pembahasan kali ini kita khusus membahas mengenai kalimat tarji. Kalimat tarji disebut juga dengan istirja. Tarji secara bahasa artinya kembali. Sedangkan menurut istilah artinya mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada Allah lah kita meminta dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Bunyi kalimat tarji adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga manusia adalah ciptaan Allah yang suatu saat akan kembali kepada Allah. Setiap manusia akan menerima cobaan dari Allah. Dan ada dua bentuk cobaan yang diterima oleh manusia, yaitu bisyarri dan bil khair. Bisyarri artinya ujian yang tidak disukai oleh semua orang. Contohnya adalah sakit, rasa putus asa, dan juga kesulitan yang dihadapi selama hidupnya. Sedangkan bil khair adalah ujian yang disukai semua orang, yang meliputi nasib baik, kekayaan, dan kesenangan. Kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri kita atas takdir Allah. Setiap manusia sudah diberikan takdir oleh Allah. Oleh sebab itu, manusia harus pasrah menghadapi takdir yang Allah berikan. Barang siapa yang tertimpa musibah kemudian menghadapinya dengan ikhlas dan sabar, dengan mengucap kalimat tarji, maka Allah akan memberi pahala, mengampuni dosa-dosanya, dan memberi ganti yang lebih baik. Kita harus ingat bahwa Allah itu memberi ujian sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah tidak akan membebani kita dengan ujian yang tidak bisa kita lewati. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai seorang muslim, kita harus banyak bersabar dengan membaca kalimat tarji dan juga membaca istighfar sebanyak-banyaknya supaya Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita mengucap kalimat tarji? Yang pertama, ketika menerima musibah. Yang kedua, ketika mendengar berita duka. Mungkin ada saudara kita yang meninggal atau mendengar kabar orang meninggal dunia, maka kita mengucap kalimat tarji. Yang ketiga, ketika terjadi kecelakaan. Yang keempat, ketika terjadi bencana alam. Yang kelima, ketika kita terpeleset atau jatuh, maka jangan lupa kita mengucapkan kalimat tarji. Yang keenam, ketika kehilangan barang. Nah, jadi dengan mengucap kalimat tarji berarti kita memasrahkan apa yang terjadi pada kita kepada Allah, dan semoga Allah dapat menggantinya dengan yang lebih baik. Bentuk-bentuk musibah yang pertama sebagai cobaan atau ujian kepada manusia.
diberikan kepada orang yang beriman dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, musibah sebagai teguran yang diberikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Sedangkan yang ketiga, musibah sebagai azab atau siksa diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari berbagai macam pengetahuan mengenai kalimat tarji. Yang terakhir adalah kita akan mengetahui hikmah membaca atau mengucapkan kalimat tarji. Yang pertama, dengan mengucap kalimat tarji, kita akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu hanyalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Yang kedua, ikhlas dan tawakal kepada Allah dalam menerima setiap cobaan. Yang ketiga, kita akan lebih bersabar atas ujian hidup yang diberikan. Yang keempat, mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang keenam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, kita akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita menjadi manusia yang selalu akan ingat pada Allah dan juga sabar dalam menerima setiap musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.